Halo, assalamualaikum ya para pecinta sound system di seluruh Indonesia ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya teknik penyambungan speaker atau transducer ya yang benar ya. Oke, yang selanjutnya rangkaian seri ya. Seri itu adalah menggabungkan sebuah resistansi namun dengan cara berjajar ya. Ini misalnya ini transducer 1, ini transducer 2 ya. Ini kutub positif, ini negatif, ini negatif. Seri itu adalah kita gambarkan adalah kutub positif speaker 1 kita pasang di kutub negatifnya speaker 2. Dan ini sisanya kita sambung ke yang namanya power. Ketika Anda memiliki speaker yang 8 ohm, Anda seri, maka power akan membaca yaitu di 16 ohm ya. 16 ohm. Kalau kita definisikan seperti resistor ya, rangkaian seri ini begini. Nah, ini R1, ini R2. R1 misalnya 8 ohm. R2 sama dengan 8 ohm. Ketika kita seri, maka dia akan bertemu ya, atau dalam artian ini dijumlahkan menjadi 16 ohm ya. Jadi kalau seri itu resistansinya akan semakin tinggi, kalau kita paralel semakin rendah. Lantas kalau kita masukkan watt, nah ini dia yang biasanya di speaker ada watt ya. Ini misalnya speaker 1, ini speaker 2. Ini 8 ohm, ini 8 ohm, ini 1000 watt, ini 1000 watt. Ya, ini kutub positif, negatif, positif, negatif. Ini masuk ke power. Ketika kita seri ya, maka ini hasilnya yaitu di 16 ohm 1000 watt. Total dari seluruh rangkaian ini adalah 16 ohm 1000 watt ya. Ketika power Anda 8 ohm ya, 8 ohmnya itu di 1000 watt misalnya ya, maka untuk 16 ohmnya power Anda itu hanya mengeluarkan daya separuhnya ini yaitu 500 watt ya. Ya ini kurang akurat, tapi penjabarannya seperti itu. Istilahnya di separuhnya 8 ohm karena 16 ohm ya. Maka ketika ini power ya, lantas speaker itu 16 ohm di 1000 watt, maka ya sudah tidak lagi bisa ya digunakan. Karena mengapa? Watt power amplifier lebih kecil daripada watt transducer atau speaker ya. Istilahnya ini sudah lebih kecil ya. Maka kalau Anda paksakan di cut rendah, Anda SPL-nya Anda tinggikan, akhirnya ya amblas speaker Anda pasti beli baru. Karena mengapa? Voice wall mesti terbakar. Karena itu kekecilan daripada watt power tersebut. Maka langkah yang paling tepat bagi teman-temannya itu pilihlah rangkaian yang ketika lebih dari satu speaker Anda gabungkan itu
watt pada power bisa menjadi berkali-kali lipat untuk mensuplai daripada transducer itu tersebut. Ketika Anda ya misalnya Anda memparalel dua speaker, power Anda nggak tahu wattnya berapa, terus Anda paralel di transistor finalnya panas ya misalnya itu, lama kelamaan akan panas loh, power saya kok panas ini gimana. Nah itu bisa menjadi pertanyaan teman-teman, apakah watt power Anda itu ketika diparalel bisa mensuplai lah daripada transducer itu tersebut. Misalnya ya, saya memparalel speaker 8 ohm kali 2 ya, sama dengan di 4 ohm. 8 ohm speaker saya di 500 watt kali 2 sama dengan 1000 watt. Oke, benar lah ya, ini saya setuju lah ya semuanya ya kalau saya ngitung itu. Kalau kita paralel kan impedansinya itu sangat tinggi, sangat kecil ya impedansinya, dan wattnya itu nambah ya 2 kali lipat daripada transducer 1. Ketika power Anda memiliki power, ini speaker ya, ini speaker. Ketika Anda memiliki power dia 8 ohm sama dengan 500 watt, dan di 4 ohmnya yaitu hanya di 800 watt misalnya, lalu Anda paralel speaker Anda, pasti transistor panas. Terus Anda ngomong, wah ini power nggak beres, wah ini power itu sebenarnya kesalahan Anda sendiri. Power yang lebih kecil ya 4 ohm, transducer 4 ohm 1000 watt ya, ini jelas lah ya, 4 ohm 1000 watt, lalu power Anda 4 ohm di 800 watt. Meskipun speaker Anda paralel, maka dia tidak bisa mensuplai transducer daripada ini ya, karena power amplifier sudah dikatakan tidak lulus untuk mensuplai transducer karena wattnya yang kecil meskipun Anda paralel. Lebih parah lagi kalau Anda seri. Ya memang kalau seri itu panasnya lama, tapi power amplifier itu membacanya sedikit. Misalnya transducer saya ini kan yang paralel ya, ini yang paralel ya, kodai. Transducer saya itu 8 ohm itu ada di 500 watt. Maka kalau saya memiliki 2 transducer 8 ohm saya seri sama dengan 16 ohm 500 watt saya seri ya. Ketika Anda memakai power yang ini 8 ohm ya, 8 ohm 500 watt, maka power Anda ini di 16 ohmnya hanya mengeluarkan daya hanya sekitar 250 watt. Terus Anda supply di speaker, 2 speaker 8 ohm yang Anda seri menjadi 16 ohm 500 watt. Naik enggak? Pasti tidak. Karena mengapa? Watt power 250, buat speaker 500 watt. Maka dari itu para sound system ya, para sound engineer, maka pilihlah
power amplifier yang berdaya wattnya sangat besar daripada watt transducer ya. Jadi jangan pilih suatu komponen seperti power amplifier Anda memilih yang wattnya pas-pasan dengan transducer di 8 ohmnya di satu speakernya, itu jangan. Lebih baik lebih besar, berkali-kali lipat, bisa 2 kali lipat, bisa sampai 3 kali lipatnya ya. Misalnya speaker saya 1000 watt 8 ohm, maka saya harus beli power amplifier 3000 watt di 8 ohmnya. Karena mengapa? Kalau saya pakai 4 ohm, berarti kan kalau saya paralel 4 ohm, maka dia menghasilkan watt sekitar 2000 watt 4 ohm. Power saya 4 ohm di 4500, pasti enteng untuk mensuplai transducer karena watt power amplifier lebih besar daripada watt transducer. Kalau menurut saya untuk power build up ya yang sudah ada di pasaran, ada banyak jenis mereknya, dia pasti ada buku panduan, dia pasti disebutin di 16 ohm berapa watt, 8 ohm berapa watt, 4 ohmnya berapa watt, pasti juga ada yang menyebutkan di 2 ohmnya. Nah ini Anda bisa memakai 4 speaker Anda paralel di satu channel power amplifier ya. Lantas yang dibilang di 2 ohm ya. Jadi menurut saya, kalau saya sendiri sih cocok pakai yang paralel ya. Karena mengapa? Paralel itu power amplifier membacanya juga 2 speaker ya. Kalau Anda pakai 4 ohm berarti power amplifier itu membaca ada 2 speaker yang harus saya supply. Tapi jika impedansi hanya 16 ohm ya, maka power amplifier itu hanya membaca setengah daripada transducer ya, namun wattnya tinggi. Oke. Kalau menurut saya itu lebih baik di paralel. Namun ketika kita menghitung daya watt daripada speaker dengan daya watt daripada power, itu harus alangkah baiknya lebih besar watt power amplifier daripada watt transducer. Karena mengapa? Dia akan memicu kepada keawetan daripada komponen Anda ya. Kalau istilahnya power lebih besar itu ngangkatnya enteng lah ya, karena tenaganya itu kuat. Dan juga jangan lupa Anda kasih limiter ya. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya di cara penyambungan transducer speaker yang benar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.